Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 13 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa waktu terus berjalan, hari berganti demi hari, minggu demi minggu, tidak terasa kita sudah hampir separuh menjalani bulan Ramadan. Tentunya kita semua berharap semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan senantiasa untuk uswah dan qudwah kita, guru kita, syafi'ah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian atau tadabbur Al-Qur'an kita yang pada hari ini insyaallah kita sampai ke surah atau ke surah Al-Baqarah ayat 67. Ayat 67. Insyaallah hari ini kita akan tadabburi sampai ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjut hari ini tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Kisah kebandelan dan keingkaran kaum Nabi Musa itu Bani Israel kepada Nabi Musa dengan banyaknya tingkah laku mereka yang betul-betul membuat Nabi Musa harus bersabar ya. Dan di cerita-cerita sebelumnya kita melihat bagaimana Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini Allah mengatakan wa idz qala Musa liqaumi. Wa idz qala Musa liqaumi. Dan ingatlah wahai Muhammad, wahai kaum yang berada bersama Muhammad, yaitu Bani Israel yang ada di sekitar Nabi Muhammad, ingatlah oleh kalian ketika qala Musa liqaumi, ketika berkata Musa kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian an tadhbahu baqarah. Kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Baqarah di sini seekor sapi. Ada yang mengatakan sapi betina, ada yang mengatakan sapi secara umum, tidak mesti yang betina. Ya. Jadi karena ada tak marbutah maka dia dianggap sapi betina. Tapi dalam bahasa Arab baqarah juga diartikan dengan satu ekor sapi tanpa melihat apakah dia jantan atau betinanya. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Nah, di sini mungkin perlu kita jelaskan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Tentu ada sebab musababnya. Nah, diceritakan di dalam buku-buku tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, dan Ibnu Katsir, bahwasanya pada waktu itu di antara umat Nabi Musa ini ada seseorang yang sangat kaya raya. Ya, hartanya banyak, ya, hartanya berlimpah, tapi dia tidak punya keturunan. Namun dia mengadopsi, katakanlah keponakannya, ya, salah seorang kerabatnya atau keponakannya. Nah, keponakannya ini karena dimasuki oleh godaan iblis di dalam hatinya, ketika dia timbul di dalam hatinya keinginan untuk menguasai segera seluruh kekayaan daripada pamannya tersebut. Kemudian pada suatu hari dia bunuhlah pamannya ini, sehingga dia ingin menguasai hartanya itu. Lalu setelah dia bunuh, dia bawa jasadnya, dia bawa mayatnya, dia letakkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak. Ya. Nah, begitu besoknya orang melalui tempat tersebut, orang berkerumun, ya, melihat ada mayat
ya, ada jasad yang terbujur, kaku, telah meninggal, dan mereka mengenal orang tersebut adalah si orang kaya yang ada di kampung mereka. Lalu mereka di saat sedang berkumpul itu tiba-tiba si keponakannya tadi datang dan mendekati mereka semua. Lalu sampai di sana dia terlihat seperti orang yang pura-pura menangis gitu, pura-pura merasa sangat sedih, merasa kaget dan merasa sangat berduka karena tuannya atau pamannya meninggal dunia. Kemudian dia membuatlah semacam action ya, membuat berpura-pura mengatakan, wallahi saya tidak terima paman saya dibeginikan. Saya harus mencari pembunuhnya. Ya, saya harus mencari pembunuhnya, dan tidak ada satu orang pun yang mengaku. Lalu dia pun diperintahkan oleh kaum orang-orang tersebut untuk datang kepada Nabi Musa kalau memang ingin mencari siapa pembunuhnya. Maka orang ini datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, kata dia, tolong tanyakan kepada Tuhanmu siapa orang bunuh pamanku ini. Padahal dia yang bunuh ya. Tapi begitulah tabiat dan karakter umat-umat Bani Israel itu. Lalu apa jawaban Nabi Musa? Apakah Nabi Musa langsung berdoa bertanya kepada Allah siapa pembunuhnya? Tidak. Dengan firman Allah, dengan izin Allah, justru Nabi Musa menjawab seperti ini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian, ya, baik si pemuda tadi yang ponakannya dan kaumnya yang datang bersamanya untuk menyembelih seekor sapi. Tidak nyambung jawabannya, ya. Ditanyakan siapa yang membunuh, tapi jawabannya apa? Kalian diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Lalu mendengar ucapan Nabi Musa tersebut yang menyuruh mereka membantai atau menyembelih seekor sapi, mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami huzwa, bahan ejekan ya, bahan olokan. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini apa-apaan? Kami bertanya kepada engkau siapa yang bunuh salah seorang di antara kami ini, lalu engkau perintahkan kami untuk menyembelih sapi. Apakah engkau mau memperolok-olok kami? Begitu kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi, saya atau aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk menjadi orang-orang yang jahil. Artinya apa? Nggak mungkin saya memperolok-olok kalian. Saya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang berasal daripada pikiran saya sendiri, yang berdasarkan imajinasi saya sendiri. Semua yang saya sampaikan adalah firman Allah. Semua yang saya sampaikan adalah petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya senantiasa berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Ya, langsung dibantah oleh Nabi Musa. Ya. Nah, jadi ayat ini begitu kesimpulannya, mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembah sapi, yang merupakan jawaban atas pertanyaan mereka siapa yang membunuh orang kaya tersebut atau paman daripada pemuda tersebut. Lalu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, dan mereka marah, merasa diperolok-olok dengan mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Apakah engkau Nabi Musa mau mengejek kami, mengolok-olok kami? Lalu dijawab oleh Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung daripada Allah untuk menjadi orang yang bodoh, ya, orang yang mengada-ngada, orang yang ngarang-ngarang begitu. Kemudian di ayat berikutnya, karena Nabi Musa sudah mengatakan a'udzubillahi an akuna minal jahilin, ya beginilah orang-orang Yahudi ini, orang Bani Israel ini. Dikira pintar tapi agak dungu juga begitu. Nabi Musa menyuruh menyembah sapi, mereka protes. Tapi begitu Nabi Musa bilang, astagfirullah, a'udzubillah, saya nggak mungkin mengarang-arang cerita. Lalu mereka percaya, ya, karena memang mereka sampai hari itu masih menabikan Nabi Musa, ya. Mereka masih menganggapnya sebagai seorang nabi yang bisa menjadi perantara mereka dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata mereka setelah Nabi Musa, saya nggak mungkin ngarang-ngarang cerita? Ya, dijawab oleh mereka, qalu ud'u lana rabbaka. Kalau begitu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka, mohonkanlah untuk kami Tuhanmu. Artinya berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana mahi, agar dia, yaitu Allah, menerangkan kepada kami, bagi kami, mahi, apakah sapi itu? Maksudnya sapi yang bagaimana yang harus kami sembelih. Nah, jadi mereka akhirnya mengikuti, bukan mengikuti dulu, bertanya lagi tentunya. Ya, mereka menerima untuk menyembelih seekor sapi. Tapi sebelum melakukan, mereka bertanya lagi,
Qalu ud'u lana rabbak. Kalau begitu mohonkanlah kepada Tuhan kamu wahai Musa. Lagi-lagi mereka mengatakan Tuhan kamu, padahal itu Tuhannya mereka. Ya, apa gunanya mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam kalau ketika menyebut Tuhan masih Tuhanmu, 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 bukan kepada Tuhan kita begitu. Tapi begitulah sifatnya Bani Israel yang pembangkang, ya, yang beriman setengah-setengah hati, yang hanya menginginkan manfaat-manfaat saja. Minta kepada Tuhanmu agar dia jelaskan kepada kami mahi, apakah sapi yang diminta itu? Ya, sapi yang bagaimana ini? Oke, kita sekarang sembelih sapi. Nah, tapi begitulah mereka masih ngeyel, ya, nyari alasan sana sini. Sapi yang bagaimana wahai Musa yang harus kami sembelih? Kemudian dijawab oleh Nabi Musa, qala innahu, berkatalah Nabi Musa, sesungguhnya dia yaqulu, dia itu adalah Allah, berkata, apa kata Allah? Innaha baqaratun la faridun. Sesungguhnya sapi betina yang diminta untuk disembelih itu adalah sapi yang tidak tua, la faridun. Sapi yang tidak terlalu tua, wala bikrun, tapi juga tidak terlalu muda. Nah, ini gantian ini. Gantian Nabi Musa, Allah, ya, tentunya melalui Nabi Musa ngerjain orang-orang Bani Israel ini. Ya, karena ngeyelnya mereka, karena nyinyirnya mereka, bukannya langsung saja mencari sapi betina, ya, tapi nanya sapinya yang bagaimana. Ya, dijawab oleh Nabi Musa dengan firman Allah, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Sapi yang tidak tua dan juga tidak muda, pertengahan lah, ya, sapi separuh baya begitu kira-kira, ya. Awanun baina dzalik, yaitu pertengahan di antara yang demikian itu, yaitu antara faridun dan antara bikrun, tidak tua dan tidak muda, pertengah-tengahan di antara keduanya itu. Faf'alu ma tu'marun. Oleh karena itu, kerjakanlah segera apa-apa yang kalian diperintahkan. Nah, ini udah jelas nih. Allah katakan kepada kalian, sapinya sapi yang tidak tua dan tidak muda. Ayo sekarang cari sapinya, kerjakan, begitu kata Nabi Musa, ya. Faf'alu ma tu'marun. Lalu di ayat berikutnya ternyata tidak berhenti sampai di sana ke nyinyiran, kengeyelan Bani Israel ini. Ya, sudah dijelaskan sapinya cari saja sapi yang tidak tua, tidak muda, ya, sapi yang sedang lah begitu. Lalu mereka berkata, qalu ud'u lana. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Mohonkanlah kembali untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar dia menerangkan kepada kami ma launuha. Apa warnanya? Subhanallah. Tadi ditanya sapinya seperti apa? Sudah dijawab tidak tua dan tidak muda. Ya. Sudah jelas, tinggal cari sapinya saja, ya. Pergi ke pasar, cari sapi yang tidak tua umurnya dan tidak juga muda. Sudah tinggal sembelih. Tapi masih lanjut bertanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu agar dijelaskan kepada kami apa warna sapinya yang harus kami cari. Ya. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Musa, qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya dia, yaitu Allah, berkata, menjawab, ya. Innaha baqaratun safra. Sesungguhnya sapi betina yang diminta untuk disembelih itu warnanya kuning. Ya, kuningnya itu kuning tua. Nah, semakin ribet sudah. Nyari sapi kuning, kuningnya kuning tua lagi, ya. Kuning keemasan warna kuningnya tua. Safraun faqi'un launuha. Warnanya kuning, kuningnya tua, warnanya, ya. Nambah lagi sekarang sudah PR-nya Bani Israel. Cari sapi yang tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, dan kuningnya juga kuningnya agak tua. Tasurrun nazirin, yang mana warnanya itu sapi tersebut, ya, yang berwarna kuning ketuaan tersebut menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Artinya menarik sapinya itu. Nah, jadi kalau sapinya nggak menarik, ya nggak memenuhi syarat begitu. Ya, ini rasain lah begitu, ya. Bani Israel ngeyelnya seperti itu, nyinyirnya seperti itu. Banyak tanya, ya. Banyak tanya, ya, suka ngebantah, suka mencari-cari alasan, sehingga dipersulit oleh Allah. Cari sapi yang tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, kuningnya harus yang tua, dan harus menarik, menyenangkan orang-orang yang melihat. Ya, kalau sapinya jelek, ya, tidak menarik, ya, itu belum memenuhi standar. Apakah berhenti sampai di sana? Belum ternyata Bapak dan Ibu. Ya. Qalu ud'u lana. Ayat 70. Bani Israel ini berkata lagi, ud'u lana rabbak. Rabbak lagi gitu, ya. Serulah, mohonkanlah untuk kami Tuhanmu wahai Musa, yubayyin lana mahi. Ya.
Di sini bisa kita pahami seakan-akan ada gap antara mereka dengan Tuhan mereka. Gapnya itu adalah Nabi Musa. Ya, mereka tidak mau langsung seperti kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita umat Islam berdoa nggak perlu bantuan ustaz, nggak perlu bantuan kiai sebetulnya ya. Kita bisa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak perlu bantuan nabi. Kalaupun ada nabi ya kita bisa minta doa melalui beliau ya. Itu minta karamah. Tapi kita sebagai manusia biasa ya, seperti apapun ya dosa kita, maksiat kita, kalau kita mengangkat tangan kepada Allah, Allah langsung mendengarnya dan langsung pula mengijabahnya. Itulah kemuliaan syariat Islam. Tapi kalau syariat-syariat dulu mereka meminta melalui nabi mereka ya, dengan mengatakan ud'u lana rabbak. Mohonkanlah untuk kami Tuhanmu. Yubayyin lana mahi. Ngulang lagi. Tolong dijelaskan kepada kami ini sapi yang bagaimana sesungguhnya ini. Ya, tadi dibilang tidak tua, tidak muda. Habis itu kan mereka sendiri yang bertanya, warnanya apa? Dijawab, warnanya kuning, kuningnya harus tua dan menarik. Bingung sudah. Lalu mereka mengatakan, tolong Nabi Musa, jelaskan, minta kepada Tuhanmu agar jelaskan kepada kami, mahi. Apakah dia? Bertanya lagi. Sapi yang bagaimana? Akan ngulang lagi, nih muter-muter, bulat istilahnya. Ya, tadi udah dibilang sapinya tua, tidak tua, tidak muda, warnanya kuning. Setelah dijelaskan, sekarang bingung, bertanya lagi. Jadi ini sepertinya sapi yang bagaimana ini Nabi Musa? Innal baqara, sesungguhnya sapi betina yang diminta untuk disembelih itu tasyabaha alaina. Tasyabaha alaina itu artinya bikin kami bingung, ya. Tasyabaha itu artinya samar-samar, ya, tidak jelas bagi kami. Ya. Padahal itu akibat permintaan mereka sendiri. Akibat kenyinyiran mereka sendiri. Kemudian wa inna insyaallahu lamuhtadun. Jawab, tanyakanlah kepada Tuhanmu wahai Musa, karena sapi yang dimaksud ini lama-lama kami jadi bingung sendiri, sapi yang bagaimana yang dimaksud. Wa inna, dan sesungguhnya ya kami insyaallah dengan izin Allah akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya tanya sekali lagi, ya. Ini tanya sekali lagi yang ketiga kalinya, tolong didetailkan betul kata mereka. Ini sapi yang bagaimana yang dimaksud? Insya Allah sekali ini kami akan mendapatkan petunjuk. Insya Allah sekali lagi ini kami akan tahu dan akan mengerti sapinya yang seperti sapi yang seperti apa. Nah, subhanallah ya. Nabi Musa alaihissalam betul-betul seorang nabi yang luar biasa penyabarnya. Sudah begitu nyinyirnya, ngeyelnya ya, pembangkangnya kaumnya Bani Israel, masih dijawab oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia berkata, yaitu Allah mengatakan, yaqulu innaha baqaratun, sesungguhnya yang diminta itu adalah seekor sapi betina, la dzalulun. Ya, la dzalulun, tidak pernah dipakai. Sapi yang belum pernah dipakai untuk tuthirul arda, untuk membajak bumi. Lebih susah lagi. Diminta sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Sapinya sapi ningrat ini, sapi pingitan ya, tidak pernah dipakai oleh manusia untuk membajak sawah atau ladang. Wala tasqil hartha, dan juga sapi yang tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman ya, dipakai untuk mengairi tanaman, diikat di pundaknya tali, kemudian ada papan atau kayu disuruh muter-muter sehingga dia bisa membuat air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ya, begitulah kira-kira kita membayangkan kehidupan petani di kampung menggunakan sapi seperti apa untuk membajak sawah, ladang, dan mengairi perairan sawah atau ladang tersebut. La syiyata fiha. Subhanallah. Sapi yang belum pernah bekerja, membajak sawah, mengairi tanaman, ya, musallamah, harus sehat dia, tidak ada cacatnya sedikit pun. La syiyata fiha, dan tidak pula boleh ada belang-belangnya. Harus warnanya kuning yang tua, yang bersih. Nggak boleh ada sedikit pun campurannya. Nah, ini semakin dipersulit oleh Allah Bani Israel ini akibat kengeyelan mereka ya. Sapinya harus bersih, sehat, tidak boleh ada warna yang bercampur di bulunya sapi tersebut. Qalu, ini sekarang orang Bani Israel berkata, al-ana ji'ta bil haqqi. Al-ana ji'ta bil haqqi. Kata mereka, oke, wahai Nabi Musa, sekarang ji'ta bil haqqi. Sekarang baru kamu benar-benar bisa menerangkan kepada kami
sapi apa yang dimaksud. Nah, sebentar kita berhenti dulu di sini. Kemudian dalam buku tafsir diceritakan setelah diberikan penjelasan sapinya seperti apa, sapi yang tidak tua, tidak muda, harus warna kuning yang tua, ya, yang menarik, dan sapinya harus sapi yang masih belum pernah bekerja, sapinya sapi ningrat, tidak boleh bekerja mengairi sawah atau pernah mengairi tanaman, harus sehat badannya dan tidak bercampur dengan warna apapun bulunya. Mereka waktu itu, padahal itu sesuatu yang berat, tapi dengan PD-nya mengatakan, dengan percaya diri mengatakan, Al-ana ji'ta bil haq. Nah, ini baru benar, kata mereka. Sekarang baru jelas, wahai Nabi Musa. Dari kemarin dong, harusnya. Begitulah kira-kira kalau bahasa kitanya, ya. Kemudian mereka mengelilingi seluruh pelosok-pelosok kota tempat mereka tinggal, mencari sapi yang disifati oleh Nabi Musa tersebut. Tentunya sangat susah sekali. Ya, sangat-sangat susah sekali menemukan sapi tersebut, dan hingga akhirnya setelah susah dan payah dan capek mereka mencarinya, mereka menemukan sapi yang seperti persis yang diminta oleh Nabi Musa itu di rumah seorang nenek tua, ya, nenek tua yang punya sekian jumlah cucu, dan nenek ini mendengar dari orang banyak tentang kebutuhan sekelompok Bani Israel ini. Akhirnya nenek itu jual mahal. Dia nggak mau jual sapi itu dengan harga biasa, ya, bahkan dia jual dengan harga berkali-kali lipat. Nah, rasain kata Nabi Musa dalam hatinya melihat orang Yahudi ini. Akhirnya karena orang Bani Israel ini sudah dungu, sudah ngeyel, tapi juga dungu juga gitu. Akhirnya mau membeli sapi itu dengan harga yang sangat mahal akhirnya. Mereka kumpulkan uang, urunan begitu ya, agar supaya sapi ini bisa dibeli, kemudian disembelih, agar tujuannya apa? Cuman untuk mengetahui siapa pembunuh, yang padahal pembunuhnya ada di antara mereka sendiri, yang ikut juga muter-muter cari sapi. Ini kan sebuah kedunguan, kata salah seorang tokoh politik Indonesia, Rocky Gerung, ya, sebuah kedunguan yang luar biasa begitu. Ya, sapi tadi sudah disuruh cuman sembelih sapi, ya harusnya di awal langsung saja sembelih sapi, ya, nggak perlu sapi dijelasin kuning, tua, tidak muda, dan seterusnya. Tapi karena ngeyel, nyinyir, ya, selalu membantah, akhirnya dikerjain oleh Allah, ya, disuruh cari sapi yang dengan sifat yang begitu rumit, dan akhirnya ketika ketemu sapinya harus dibayar mahal, ya, harus dibayar mahal, semuanya harus nyumbang. Akhirnya fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih sapi itu setelah dibeli dari nenek tua itu, wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak jadi melaksanakannya. Karena udah bingung nyari sana sini, ya, nggak ketemu. Begitu ketemu mahal lagi harganya, berkali-kali lipat, ya. Dan pas ketemu mahal harganya, mereka nyumbang, ya, habis harta mereka, uang mereka, dapat sapinya, lalu mereka sembelih, dan hampir saja mereka tidak bisa melakukannya, kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah itu dari ayat 71. Kemudian ayat 72, wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Nah, ini sebetulnya penjelasan tentang cerita di ayat 73 tadi, yang Allah jelaskan dalam bentuk ayat, ya. Kalau tadi yang kita sampaikan itu bukan ayat, itu ada cerita, ya, tapi Allah jelaskan di sini untuk mempertegas kenapa mereka itu akhirnya diperintahkan untuk mencari sapi atau menyembelih sapi. Ya, sebabnya ini tadi, wa idz qataltum nafsan. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian membunuh seorang manusia, yaitu orang kaya tadi. Ya, orang kaya yang tidak punya anak tapi punya harta, faddaratum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh di dalamnya. Si anak atau keponakannya membunuh orang banyak yang mendapati jasad pamannya. Kemudian mereka membunuh, ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian berbantah-bantahan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Padahal Allah dengan kuasanya dapat mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Jadi kelanjutan dari cerita sapi yang disembelih tadi, setelah sapi itu disembelih, maka nah di ayat berikutnya kita jelaskan nanti, ya. Fakul nadribuhu bi ba'dihha. Kata Allah di akhir ayat 72 tadi, Allah akan menyingkapkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Ya, terutama tadi si ponakannya yang berbohong, ya, bersandiwara, padahal dia yang membunuh, dia tuduh orang lain. Kemudian mereka datang pada Nabi Musa untuk minta petunjuk tentang siapa yang bunuhnya, lalu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Kata Allah, fakul nadribuhu bi ba'dihha. Kata kami katakan kepada mereka,
pukullah dia sapi yang telah dibantai tadi itu bi ba'dihha, ambil bagiannya yang ada tulangnya, lalu pukulkan ke bagian yang lain. Ambil tulang tungkai kakinya yang besar, yang panjang, lalu pukulkan ke pahanya begitu. Ya, kadzalika yuhyillahul mauta. Dalam penjelasannya di tafsir dijelaskan begitu tulang kakinya sapi yang tadi sudah disembelih itu dipukulkan ke bagian badannya yang lain, katakanlah ke pahanya atau ke punuknya, lalu sapi itu hidup, ya, sapi itu hidup, dan kemudian bukan, maaf, yang dipukul bukan sapi ya, yang dipukulkan itu adalah kepada mayat tadi ya, mayat itu hidup, lalu dia menceritakan diambil bagian sapi itu dari tulangnya dipukulkan kepada mayat yang mereka temukan itu, lalu hiduplah si mayat tersebut dan akhirnya dia ditanyakan siapa yang telah membunuh dia, lalu dia pun menunjuk keponakannya yang ada bersama orang-orang tersebut, lalu semua orang akhirnya mengejar pemuda tersebut, lalu dibunuhlah pemuda tersebut. Ya, kisahnya terdengar kisah yang dungu sekali ya. Cuman karena seseorang yang bohong membunuh, kemudian terjadilah kejadian yang luar biasa, disuruh cari sapi, sapinya dengan segala sifatnya, ketemu seorang nenek yang punya sapinya, mereka harus kasak-kusuk ngumpulin uang, ternyata ujung-ujungnya yang bunuh orang yang ngaduin itu sendiri. Ya, orang yang mengadukannya itu sendiri kepada mereka, yang nuduh mereka di awal ya. Nah, di sini Allah katakan kadzalika yuhyillahul mauta. Nah, begitulah Allah dengan mudahnya menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ya, melalui tulang sapi aja dipukulkan ke badan si mayat itu, Allah menghidupkan dia kembali. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan dia perlihatkan kepada kamu sekalian tanda-tanda kekuasaannya, mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian berakal gitu, memahaminya, mengerti ya, mendapatkan pelajaran. Nah, ini gambaran bagaimana perbuatan umat Nabi Musa ketika mereka meminta pertanyaan siapa yang bunuh, malah disuruh menyembelih sapi. Nah, kisah inilah Bapak dan Ibu yang kemudian dijadikan Allah untuk menamakan surah ini dengan Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Karena kisah ini mungkin di antara banyak kisah yang dapat surah Al-Baqarah, kisah ini yang paling yang paling menggelikan ya, yang paling membuat kita bukan berdecak kagum. Artinya di sini kita bisa memahami betul bagaimana sifat atau karakter orang Bani Israil ini, ya, yaitu kisah mereka dengan sapi betina. Kemudian ayat berikutnya, summa qasat qulubukum. Kemudian setelah itu mereka menyembelih sapi dan ternyata yang membunuh mereka sendiri. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka ya. Banyak tanya, banyak bantah, nyinyir ya. Kemudian mereka dihukum oleh Allah sehingga hati mereka menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah itu, setelah semua perangai mereka yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, fahiya kal hijarah. Kasatnya hati mereka itu bagaikan batu ya. Bagaikan bebatuan, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Masya Allah, Allah mengatakan hati yang terbuat dari daging yang lunak itu bisa menjadi lebih keras atau sekeras batu atau bahkan lebih keras dari batu. Kemudian kata Allah, wa inna minal hijarati, ya, wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya dari bebatuan itu lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguh ada di antaranya yang mengalir sungai-sungai. Nah, kata Allah, hati mereka lebih keras daripada batu. Kenapa demikian dikatakan lebih keras daripada batu? Batu saja ada di antaranya yang darinya itu mengalir sungai-sungai. Ya, ada bebatuan yang dari situ keluar air. Kalau kita pergi ke gunung ya, terlihat air keluar daripada celah batu ya. Allahu a'lam dari mana datangnya air tersebut. Mungkin air yang tersimpan di pori-pori batu yang tersimpan ketika hujan turun, kemudian dia mengalir dari sana. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma. Ada bebatuan yang terbelah lalu keluarlah daripadanya air. Nah, itu batu walaupun keras tapi masih bisa air mengalir. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara bebatuan itu ada yang turun ya, pecah turun min khasyatillah,
karena takutnya kepada Allah. Subhanallah. Batu saja, batu gunung itu Bapak dan Ibu, yang begitu keras, ya, ada di antara bebatuan itu yang air terpancar daripadanya. Yang dia terbelah, kemudian air keluar daripadanya. Dan ada bebatuan itu yang sampai jatuh karena takut kepada Allah. Nah, ini manusia yang hatinya jauh lebih keras daripada batu tersebut, ya, yaitu orang-orang dengan sifat-sifatnya seperti orang Bani Israel tadi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Allah nggak pernah lalai. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mencatat, ya, oleh para malaikatnya. Allah Maha melihat apa saja yang mereka lakukan, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Allah semuanya Maha mengetahui. Nah, inilah Bapak dan Ibu kisah Bani Israel pada pagi hari ini, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, yaitu tentang kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan tadabbur pagi ini semakin menambah lagi wawasan kita tentang bagaimana histori ceritanya Bani Israel ini, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita menarik ibrah dan kesimpulan yang diantaranya adalah kita tidak seharusnya untuk bersikap nyinyir dan banyak tanya yang tujuannya hanya untuk berkelit, ya. Kalau untuk memang betul-betul belajar, mencari ilmu, ya tidak masalah. Tapi kalau hanya untuk mempersulit orang yang kita tanya, untuk gagah-gagahan, ya, untuk berkilah, berkelit, nah ini sangat dilarang. Karena akan bisa berdampak kepada sesuatu yang menyulitkan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kesempatannya hari ini dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.